Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan starter. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas tentang medium atau substratnya. Nah, sekarang adalah tentang penyiapkan starternya atau mikroorganismenya. Ingat kembali bahwa fermentasi dapat terjadi jika ada yang pertama media atau substrat dan yang kedua ada mikroorganismenya atau ada starternya. Dan ini merupakan pertemuan kita yang keenam untuk mata kuliah teknologi fermentasi. Kultur starter, apa sih yang dimaksud dengan kultur starter? Itu adalah live cells atau sel hidup yang terkonsentrasi yang ditambahkan ke dalam raw material atau bahan baku atau substratnya yang menginisiasi terjadinya fermentasi secara cepat. Itu yang disebut dengan starter. Jadi starter, ini kata kuncinya adalah live cells atau sel hidup. Dan sel hidupnya terkonsentrasi, artinya dia banyak. Selnya itu banyak dalam suatu starter itu tuh misalnya dalam bentuk cairan maupun padatan, jumlah sel hidupnya itu dalam jumlah banyak yang ditambahkan ke dalam bahan baku. Nah, bahan baku di sini bisa juga kita sebut sebagai substratnya, yang fungsinya si starter ini adalah menginisiasi atau memulai fermentasi dengan cepat. Nah, apakah semua fermentasi harus kita tambahkan starter? Tidak juga. Karena ada fermentasi yang bersifat spontan, artinya kita tidak perlu tambahkan starter, dia bisa terjadi fermentasi sendiri. Misalnya apa fermentasi yang spontan itu? Seperti fermentasi kakao, biji kakao itu ya, jarang sekali kalau yang tradisionalnya ya, jarang sekali ditambahkan starter. Jadi hanya dibuat lingkungannya sedemikian rupa sehingga mikroorganisme dapat tumbuh dan memfermentasi biji kakao tersebut. Nah, tapi ini akan makan waktu yang agak lama karena tidak kita tambahkan secara langsung dan juga kualitasnya tidak terkontrol kalau kita tambahkan starter secara sengaja. Kriteria untuk memilih jenis starter atau kita sebut strain-nya, strain mikroorganisme, itu bisa kita pilih dengan berbagai pertimbangan. 3 diantaranya yaitu pertimbangan produk yang dihasilkan, terus flavor dan teksturnya. Jadi bisa saja dua strain itu sama-sama menghasilkan asam laktat misalnya, menghasilkan produk asam laktat. Tapi beda strain itu akan menghasilkan senyawa lain atau produk sampingan yang lain yang akan mempengaruhi flavor dan tekstur dari produk akhir kita, sehingga disitulah terjadi suatu variasi dalam produk. Nah, yang kita inginkan adalah produknya dengan flavor dan tekstur yang sesuai dengan standar atau spesifikasi dari industri kita. Terus juga prosesnya, apakah dalam peremajaan mikroorganismenya mudah atau bagaimana. Jadi 3 ini perlu kita pertimbangkan dalam memilih strain bakteri, kapang maupun khamir. Kultur starter itu bisa kita kelompokkan berdasarkan yang pertama suhu pertumbuhannya, yang kedua jumlah atau number of strains dalam satu kultur, jadi berapa strain, berapa jenis mikroorganisme dalam satu kultur starter tersebut. Terus yang ketiga, metode preservasinya, metode pengawetan kulturnya. Dan yang terakhir adalah metode inokulasinya.
bagaimana nanti kultur starter ini bisa kita inokulasikan ke dalam substrat atau bahan bakunya. Pengelompokan berdasarkan suhu pertumbuhan. Nah, ini saya rasa juga sudah banyak yang tahu ya, karena pasti dipelajari di mikrobiologi dasar ataupun mikrobiologi pangan. Bahwa mikroorganisme itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan suhu pertumbuhannya. Yang pertama yaitu thermophilic starter atau starter yang suka di suhu tinggi. Di suhu sekitar 33 sampai 43 derajat Celcius. Itu suhu optimum pertumbuhannya. Contohnya adalah S. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii, subspesies bulgaricus, Lactobacillus helveticus, terus produk-produk yang dihasilkan misalnya yogurt, Swiss cheese gitu ya. Swiss cheese ini yang kejunya Tom and Jerry ya, yang ada bolong-bolongnya. Terus ada juga starter yang bersifat mesofilik. Mesofilik artinya suhu pertumbuhannya itu sedang-sedang. Kalau yang termofilik tadi dia suka yang panas-panas, kalau yang mesofilik dia suka yang suhu sedang, tidak panas, tidak dingin. Itu suhu optimum pertumbuhan sekitar 21 sampai 32 derajat Celcius. Contoh untuk di produk berbasis susu ya, itulah Lactococcus lactis, subspesies lactis, terus ada juga subspesies cremoris. Produknya contoh keju cheddar, camembert, itu dalam kategori starter mesofilik. Starter mesofilik ada juga yang diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai mesofilik aromatik. Jadi suhu pertumbuhannya itu kategori mesofilik antara 21 sampai 32 derajat Celcius, tapi dia punya ciri khas tersendiri yaitu menghasilkan senyawa-senyawa aromatik atau atau dalam bentuk gas sehingga menghasilkan suatu aroma tertentu yang akan mempengaruhi flavor dari produk yang dihasilkan. Contoh di sini Lactococcus lactis, terus Leukonystock lactis, Leukonystock mesenteroides, subspesies cremoris. Contohnya juga pada fermentasi yang menghasilkan sitrat, tidak hanya sitrat yang dihasilkan, tapi ada juga gas diasetil, terus CO2 gitu ya. Nah, ini mempengaruhi aroma dan juga flavor dari produk. Contoh produk dari bakteri mesofilik aromatik itu adalah sour cream, terus juga cottage cheese atau keju cottage ya. Terus berdasarkan kultur starter dikelompokkan berdasarkan jumlah atau number of strains, jumlah dari strain bakteri atau mikroorganisme di dalam satu kultur. Ada yang disebut dengan single strain culture, artinya dalam satu kultur itu hanya ada satu atau single strain-nya. Jadi strain mikroorganismenya hanya satu sehingga benar-benar ketahuan. Misalnya ini strain Lactobacillus bulgaricus misalnya. Ya hanya itu saja yang ada di dalam starter kultur tersebut. Tapi kalau dia multiple strain culture, nah ini berarti dia terdiri atas beberapa strain bakteri. Kalau misalnya kulturnya kultur bakteri ya. Tapi bedanya antara multiple strain dengan mixed strain, kalau di multiple strain, dia strainnya lebih dari satu, tapi masing-masingnya sudah terkarakterisasi, artinya diidentifikasi, ada tahu komposisinya, bahwa kultur starter ini mengandung bakteri A, B, C, D misalnya, sudah diidentifikasi. Kalau mixed strain culture,
di sana strainnya lebih dari satu dan kita tidak tahu atau tidak dikarakterisasi strainnya itu apa saja yang ada di sana. Nah, kultur yang seperti ini biasanya kultur-kultur komersial yang harganya relatif lebih murah daripada yang single strain dan multiple strain. Karena dia hanya campuran yang belum teridentifikasi jenis strainnya apa saja, komposisinya seperti apa, bagaimana perbandingan jumlah sel bakteri strain yang satu dibandingkan dengan strain yang lainnya kita tidak tahu di mixed strain culture. Jadi produk yang dihasilkan tentunya kalau single strain jauh lebih bisa terkontrol dibandingkan multiple strain dan mixed strain. Dan multiple strain ini lebih bisa dikontrol dibandingkan dengan mixed strain culture. Pengelompokan kultur starter berikutnya yaitu berdasarkan metode pengawetan kultur. Jadi kultur ini bisa kita simpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, cara pengawetannya itu bermacam-macam. Ada yang pertama diawetkan dalam suatu larutan, misalnya seperti media media cair gitu ya, dimasukkan starter kultur dan didinginkan, itu dalam bentuk liquid. Terus yang kedua, bisa juga si kultur starter ini dikeringkan. Metode pengeringannya bisa menggunakan pengeringan beku. Apa itu pengeringan beku? Jadi kalau pengeringan konvensional itu air dalam bentuk liquid itu dia berubah menjadi gas atau menguap sehingga padatan yang tersisa menjadi kering. Nah, kalau di freeze dried, airnya dari bentuk padat atau solid ini langsung menjadi gas tanpa melalui fase liquid atau cair. Jadi si produknya, si kultur bakteri di dalam suatu media, baik cair maupun padat, itu dibekukan terlebih dahulu, sehingga airnya dalam bentuk solid atau padatan. Terus setelah dibekukan, dimasukkan ke dalam pengering beku, di mana sampel akan tekanannya dibawa ke tekanan yang sangat rendah dalam kondisi vakum, sehingga air yang berbentuk padatan tadi karena dibekukan akan menguap langsung menjadi gas. Jadi suhu pengeringannya sangat rendah dan juga dalam kondisi vakum, sehingga sel-sel bakteri atau kapang maupun khamir itu tidak mati. Kalau kita keringkan dengan cara konvensional menggunakan suhu tinggi, yang kita dapatkan hanyalah mayat-mayat dari mikroorganisme gitu ya, karena selnya sudah tidak hidup lagi. Sedangkan tadi pengertian dari kultur starter adalah sel hidup yang terkonsentrasi. Nah, untuk itu cara pengeringannya adalah cara pengeringan yang menggunakan suhu rendah, yaitu freeze dry. Selain liquid freeze dried, ada juga concentrated freeze dried. Jadi, kalau freeze dried saja belum tentu si kulturnya itu terkonsentrasi. Nah, kalau concentrated freeze dried berarti dia lebih pekat dan juga dikeringkan dengan metode pengeringan beku. Terus ada juga concentrated frozen, artinya kulturnya terkonsentrasi tapi tidak dikeringkan, hanya dibekukan saja. Nah, ini kira-kira gambaran dari produksi dan preservasi dari kultur starter lactic acid bacteria atau bakteri asam laktat. Pertama-tama media disiapkan. Jadi di sini sebenarnya membuat starter bakteri itu sama juga dengan melakukan proses fermentasi, di mana produknya adalah sel hidup dari bakteri tersebut.
Jadi yang perlu disiapkan yang pertama seperti fermentasi pada umumnya adalah kita buat dulu medianya. Media disiapkan, di mixing gitu ya, dicampur bahan-bahannya, lalu ada sterilisasi supaya memastikan medianya steril dan hanya kultur starter yang kita inginkan yang ada di media, yang tumbuh di media tersebut. Nah, lalu dilakukanlah fermentasi. Ditambahkan dulu inokulum, yaitu bakteri asam laktatnya, dimasukkan ke dalam fermenter, yaitu suatu wadah atau tangki, terjadinya proses fermentasi di sana. Nah, selama proses fermentasi, maka sel bakterinya akan bertambah banyak karena melakukan pembelahan diri. Nah, sampai di titik optimum, lalu didinginkan fermentasinya. Pendinginan itu dilakukan untuk tujuan menghentikan fermentasi supaya si sel bakterinya tidak terus tumbuh. Ingat, kalau dia tumbuh terus-terus tanpa kita kontrol, jangan sampai nanti malah masuk ke fase stasioner atau fase kematian. Padahal yang kita inginkan adalah sel yang hidup dan sehat, berarti dia di kisaran fase logaritmik. Dari disimpan di dalam pendingin, tadi bentuknya kan masih cair karena dalam media ya. Media awalnya cair terus diinokulasi dengan bakteri, maka yang kita hasilkan produknya adalah sel bakteri di dalam media cair. Nah, sel bakteri dalam media cair ini yang sudah didinginkan itulah yang termasuk dalam liquid starter atau starter dalam media cair. Nah, di sini konsentrasi dari mikroorganismenya atau selnya itu sekitar 10⁸ CFU per mililiter. Nah, si liquid starter ini kalau kita keringkan dengan freeze dryer, itulah yang kita dapatkan freeze dried starter culture. Nah, di mana konsentrasi dari sel bakterinya hampir sama dengan liquid starter, yaitu 10⁸ sampai 10⁹ CFU per gram. Karena dia belum belum terkonsentrasi. Nah, kalau kita melakukan satu tahap tambahan yaitu concentration, bagaimana caranya meningkatkan konsentrasi sel bakteri? Itu bisa dilakukan melalui sentrifugasi maupun menggunakan ultrafiltrasi, penyaringan ultra. Nah, dengan tahap konsentrasi ini maka konsentrasi sel bakteri pada media liquid tadi itu bertambah. Nah, yang sudah terkonsentrasi ini bisa kita keringkan dengan menggunakan freeze dryer. Maka kita mendapatkan starter freeze dried concentrated. Nah, lihat di sini jumlah sel per gramnya bertambah dari yang tadi 10⁸ sekarang menjadi 10⁻11 sampai 10⁻12. Nah, kalau yang terkonsentrasi tadi tidak dikeringkan tapi langsung dibekukan, pembekuan cepat, quick freeze. Ini yang disebut dengan frozen concentrated starter. Jadi dia terkonsentrasi tapi bentuknya tidak kering, bentuknya beku. Berikutnya, klasifikasi dari kultur starter yaitu berdasarkan metode inokulasi. Inokulasi itu adalah kita menambahkan starter ke media atau substrat. Nah, metode atau cara kita melakukan inokulasi itu berbeda, bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu direct fat set atau DFS dan bulk starter. Metode inokulasi yang pertama yaitu direct fat set atau DFS. Ini di mana si starter kultur itu bisa ditambahkan secara langsung ke media atau substrat fermentasi.
Jadi si starter culture-nya itu langsung dipakai 1 kali untuk 1 fermentasi. Contoh misalnya ragi yang kita gunakan untuk membuat roti. Jadi kita beli ragi ya di dalam plastik yang kering. Nah, si ragi ini langsung kita tambahkan dalam adonan. Nah, adonan roti kita sebut sebagai substrat atau bahan bakunya, terus starter kulturnya ragi tadi. Nah, ragi yang di sini termasuk metode inokulasinya adalah DVS atau Direct Fed Set. Kelebihannya dalam metode inokulasi ini adalah sangat convenient atau mudah gitu ya, nyaman untuk digunakan. Terus juga si starternya itu bisa kita simpan di dalam freezer berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi kekurangannya kita harus selalu beli starter yang baru untuk setiap fermentasi kita, karena kita beli 1 kali langsung dipakai. Artinya kalau kita melakukan fermentasi lagi atau contoh tadi untuk membuat roti, kalau kita membuat roti lagi maka kita beli ragi yang baru lagi. Nah, ini bisa lebih mahal jatuhnya daripada kalau dengan metode inokulasi yang satu lagi, yaitu dengan menggunakan bulk starter atau reusable culture. Jadi kultur bakterinya atau kultur starternya bisa kita gunakan berkali-kali, tidak hanya 1 kali seperti di direct fed set. Di bulk starter ini ada beberapa istilah yang perlu diketahui supaya nanti tidak bingung gitu ya. Yang pertama yaitu ada yang disebut commercial culture atau kultur komersial atau kultur master. Ini merupakan kultur original, ini yang kita beli biasanya. Kalau perusahaan yang misalnya tadi mau buat penicillin gitu ya, nah si starternya kan kita beli. Yang pertama itu disebut dengan kultur komersial atau kultur masternya. Setelah itu ada yang disebut dengan mother culture atau kultur ibunya atau kultur induknya. Ini merupakan kultur yang kita preparasi dari master culture. Jadi si master culture-nya kita tumbuhkan di dalam suatu media. Kita perbanyak, itu disebut sebagai kultur induk. Dan kultur induk ini kita preparasi setiap hari jika kita melakukan fermentasi setiap hari ya. Nah, ini mother culture itu merupakan kultur yang digunakan untuk kultur-kultur lain, untuk kultur kerja atau yang digunakan untuk fermentasi yang sebenarnya. Kultur yang selanjutnya disebut kultur intermediate. Nah, ini dari kultur induk yang kita gandakan lagi dalam suatu media yang lebih banyak, volumenya lebih besar lagi dibandingkan kultur induk. Terus yang terakhir adalah bulk starter. Nah, inilah yang digunakan, benar-benar digunakan dalam memproduksi atau dilakukan fermentasinya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Yang pertama, commercial culture, ini yang kita beli. Biasanya sedikit saja, kecil. Nah, nanti ini yang ditumbuhkan di dalam suatu media. Kita perbanyak, kita ambil sedikit dari commercial culture, kita tumbuhkan. Inilah yang disebut dengan mother culture. Nah, dari mother culture ini ditumbuhkan lagi, diperbanyak lagi dalam media yang volumenya lebih besar. Itu disebut kultur intermediate. Dari kultur intermediate nanti ditumbuhkan lagi dalam skala yang lebih besar lagi. Ini yang untuk fermentasi yang sebenarnya dalam industri tersebut disebut dengan bulk starter. Nah, si komersial starter tadi yang kultur awalnya
itu kan tadi kita tumbuhkan dalam media menghasilkan mother culture. Nah, mother culture itu diperbaharui setiap hari supaya dia mikrobanya tumbuhnya baik gitu ya. Kalau misalnya dia sudah terlalu tua umurnya, kan dia masuknya dalam fase stasioner maupun kematian. Nah, supaya dia fresh terus, maka si mother culture ini di refresh gitu ya, ditumbuhkan kembali setiap harinya. Tapi penumbuhan ini hanya sekitar 3-4 minggu. Jadi tidak bisa selama-lamanya terus begitu ya. Dari yang hari keempat ditumbuhkan untuk hari kelima, hari kelima hari keenam, hari keenam hari ketujuh, begitu seterusnya sampai tidak terbatas. Itu salah. Karena kalau kita selalu menumbuhkan starter kulturnya dari yang hari sebelumnya, itu akan terjadi besar kemungkinan terjadi mutasi pada kultur starter kita. Nah, kalau dia mengalami mutasi, maka produk yang dihasilkan maupun sifat pertumbuhannya itu akan berubah. Untuk itu, biasanya hanya 3-4 minggu, setelah itu kita lakukan ulang dari awal. Ulang dari awal itu kembali ke hari pertama. Artinya kita pakai lagi yang si komersial starternya, kita pakai lagi untuk membuat mother starter hari pertama. Nah, nanti dari mother starter ini kita gunakan untuk membuat intermediate culture dan juga bulk culture. Ini adalah gambaran bagaimana kultur induk, kultur intermediate, dan bulk starter itu disiapkan atau digandakan gitu ya. Biasanya penyiapan kultur-kultur ini dilakukan pada suatu ruangan yang terpisah dari ruangan produksi atau fasilitas produksi dengan menggunakan positive air pressure atau tekanan udara positif, di mana tekanan udara positif ini adalah tekanan udara di dalam ruangan itu lebih tinggi daripada tekanan udara luar, sehingga udara yang di dalam ruangan ini bebas untuk keluar, tapi udara dari luar tidak bebas masuk ke dalam ruangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada ruangan tempat kita menyiapkan starter. Kita tidak ingin starter kita, apalagi kalau kita menggunakan single strain yang hanya satu strain saja, bakteri maupun kapang atau hamir yang kita gunakan terkontaminasi dengan strain lain, terutama kalau kontaminannya itu adalah strain-strain liar yang kita tidak tahu karakteristiknya. Terus juga minimal traffic, artinya orang yang masuk di ruangan tersebut terbatas sehingga juga meminimalisir terjadinya kontaminasi. Nah, ini gambaran dari positive air pressure itu ya, di ruangan yang mempunyai tekanan udara positif, artinya di dalam ruangan ini tekanan udaranya lebih tinggi daripada tekanan udara di luar. Jadi kita bisa mengatur udara yang masuk itu adalah udara yang memang bersih. Jadi sudah kita filter misalnya ya, sehingga tidak ada kontaminan yang masuk, dan udara yang keluar ini keluarnya secara otomatis tapi tidak bisa masuk secara otomatis ke ruangan kita. Jadi di sini udara yang masuk itu harus kita pompakan, dan karena kita pompakan, kita bisa atur udara yang kita pompakan itu adalah udara yang memang sudah bersih. Nah, dalam membuat bulk starter itu ada cara tradisional maupun dengan cara yang lebih modern, yaitu di mana pH itu sudah terkontrol. Kalau secara tradisional itu pH-nya tidak dikontrol, sehingga lama-kelamaan pH-nya akan menurun. Nah, kita
kelemahannya dari sistem yang tradisional ini adalah ketika pH-nya semakin lama semakin menurun, maka pertumbuhan mikroorganisme juga akan melambat dan bahkan bisa berhenti jika pH-nya sudah tidak mendukung lagi pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Jadi biasanya dengan cara tradisional, sebelum pH benar-benar rendah sekali, maka dilakukan pendinginan. Nah, pendinginan di sini tujuannya untuk menghentikan pertumbuhan mikroorganismenya sehingga metabolit-metabolit sekundernya itu berhenti diproduksi dan pH-nya tetap terjaga sehingga si sel bakterinya tidak mati. Untuk yang cara yang lebih modern itu pH-nya dikontrol sehingga si bakterinya dapat tumbuh dan kondisinya sehat gitu ya, kualitasnya dia masih terjaga, tidak sampai pada fase stasioner maupun fase kematian. Nah, cara mengontrol pH itu ada dua macam, baik secara eksternal maupun secara internal. Kalau secara eksternal itu pH dikontrol dengan menggunakan pH meter atau pH controller dari luar. Jadi dicek pH-nya berapa. Nah, kalau dia mulai rendah maka ditambahkan basa sehingga level pH-nya menjadi optimum kembali. Kalau yang internal pH control itu kita gunakan buffer. Jadi dan sifat buffer itu adalah dia menjaga supaya pH tidak berubah secara drastis. Jadi ketika pH menurun selama terjadinya fermentasi di starter kita, itu si kelarutan buffernya juga meningkat. Nah, pH-nya akan dijaga atau penurunannya akan diperlambat. Ini adalah ringkasan untuk jenis starter tadi ya. Kita punya starter baik berbentuk metode preservasinya, baik berbentuk liquid, freeze-dried, concentrated frozen, concentrated freeze-dried. Nah, terus cara kita menginokulasi ada yang berupa DVS yang langsung kita gunakan tanpa kita lakukan penggandaan atau pembuatan starter kultur induk maupun intermediate. Jadi langsung saja dari starter yang sudah diawetkan langsung dimasukkan ke medium untuk proses fermentasi. Nah, yang DVS ini bisa berupa concentrated frozen langsung dimasukkan atau concentrated freeze-dried. Selain DVS, ada juga yang menggunakan bulk starter. Artinya kita bertahap, kita hidupkan atau kita refresh si starternya bertahap, mulai dari stock culture ini yang komersial kita buat menjadi mother culture. Dari mother culture dibuat menjadi intermediate culture. Dari intermediate masuk ke bulk starter dan volumenya semakin lama semakin bertambah. Nah, volume yang semakin lama bertambah akhirnya dimasukkan ke dalam proses tank atau ke dalam fermenter. Inilah pada tahap inilah dilakukan fermentasi yang produknya kita inginkan. Nah, kelebihan tadi untuk yang DVS itu adalah dia simple gitu ya, langsung saja masukkan, tidak perlu ada preparasi-preparasi terlebih dahulu.
Hanya kelemahannya kita harus selalu membeli starter kultur yang baru setiap kali melakukan fermentasi, sehingga harganya relatif lebih mahal. Kalau yang model bak starter ini kita bisa gunakan yang produk komersial yang kita beli itu bisa kita gunakan berkali-kali karena kita melakukan peremajaan dan penggandaan starter di setiap tahapnya, di mother culture, intermediate culture, hingga bulk starter. Demikian pembahasan kita tentang kultur starter untuk fermentasi. Jika ada pertanyaan, seperti biasa bisa diposting di grup WhatsApp dan akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.